Perusahaan dagang itu apa? Nah, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Di dalam perusahaan dagang terdapat aktivitas jual beli yang memerlukan persediaan barang dagang dan juga harga pokok penjualan untuk menentukan laba. Dalam perusahaan dagang terdapat retur, potongan pembelian dan penjualan, serta pembelian barang dagang. Hal ini berbeda dengan perusahaan jasa yang kegiatannya berfokus pada pemberian layanan atau keahlian. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang dagang dan tidak melakukan perhitungan harga pokok penjualan seperti barang dagang. Sebagai contoh, toko gas, toko sepatu, dan toko baju juga termasuk ke dalam perusahaan dagang karena membeli langsung barang dagang dari distributor dan menjualnya kepada konsumen. Pada kali ini, kami membeli pangkalan gas sebagai observasi kami karena terkait adanya perusahaan dagang dan laporan keuangan dengan metode perfektual. Pada pembahasan lebih lanjut, video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Akuntansi Jasa dan Dagang yang ditampu oleh Ibu Dr. Nurlinda SE, AK MSc CA Cega. Perkenalkan, nama saya Rewel Novelino Debao sebagai ketua dan anggota saya. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, berikut adalah proyek hasil wawancara dari kelompok 6 perusahaan dagang, yaitu usaha Kapten Sendok Jaya. Kapten Sendok Jaya adalah usaha dagang yang bergerak di bidang penjualan dan distribusi gas LPG. Usaha ini berlokasi di Jalan Kapten Muslim nomor 45, Helvetia Tengah, Medan, dan dimiliki oleh Bapak Yefrizon. Kapten Sendok Jaya berdiri sejak tahun 2018 dengan modal awal sebesar Rp79.565.000 yang berasal dari modal pribadi pemilik. Dalam kegiatan setiap harinya, Kapten Sendok Jaya menyalurkan LPG ukuran 3 kg, 5,5 kg, dan 12 kg kepada konsumen rumah tangga hingga pelaku usaha. Untuk LPG 3 kg, perusahaan mengelola sekitar 560 tabung per minggu yang didistribusikan beberapa kali dalam seminggu. Selain itu, tersedia juga LPG 5,5 kg sebanyak 20 tabung per bulan dan LPG 12 kg sebanyak 70 tabung per bulan. Penjualan LPG 3 kg dilakukan dengan harga Rp17.000 untuk pembelian langsung di pangkalan dan Rp20.000 melalui layanan antar dengan biaya antar Rp3.000 per tabung. Nah, selisih harga tersebut lah yang menjadi pendapatan lain-lain. Perusahaan juga memiliki 23 pelanggan tetap yang melakukan pemesanan rutin setiap hari, sehingga penjualan dan arus kas usaha berjalan cukup stabil. Selanjutnya, penyusunan tabel persamaan akuntansi. Kami menjelaskan seluruh hasil transaksi yang terjadi di pangkalan gas Kapten Sendok Jaya pada bulan Oktober 2025, yang memastikan keseimbangan catatan keuangan dan menunjukkan posisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Berikut ini hasil transaksi pada bulan Oktober 2025. Pada awal memulai usaha, Pak Yefri selaku pemilik usaha mempunyai modal awal sebesar Rp79.565.000 yang terdiri dari kas sebesar 2 juta, persediaan barang dagang 13.220.000, tanah 37.500.000, bangunan 21 juta, kendaraan 5 juta, dan peralatan 845.000. Pada tanggal 1, dijual 2 tabung gas 12 kg sebesar 390.000. Hal ini menyebabkan kas bertambah sebesar 390.000, persediaan barang dagang berkurang sebesar 380.000, dan modal bertambah 10.000 dengan keterangan penjualan. Tanggal 3 dibayar biaya air sebesar 50.000, di mana kas dan modal berkurang sebesar 50.000 dengan keterangan beban air. Tanggal 5 dijual 1 tabung gas ukuran 5,5
kg sebesar 95.000, yang menyebabkan kas bertambah sebesar 95.000, persediaan berkurang 90.000, dan modal bertambah sebesar 5.000 dengan keterangan penjualan. Tanggal 7, penjualan tunai dari 23 pelanggan tetap atas penjualan 679 tabung gas LPG 3 kg sebesar 13.580.000 untuk transaksi selama 7 hari mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7, yang menyebabkan kas bertambah sebesar 11.543.000, persediaan berkurang sebesar 10.185.000, dan modal bertambah sebesar 1.358.000 dengan keterangan penjualan. Tanggal 7 diperoleh pendapatan sebesar 2.037.000 yang menyebabkan kas bertambah, modal bertambah dengan keterangan pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain tersebut diperoleh dari penjualan yang didapat dari pengantaran gas LPG yang awal harganya 17.000 menjadi 20.000 karena adanya biaya pengantaran tabung gas kepada pelanggan tetap. Hal tersebut masuk ke dalam pendapatan lain-lain. Tanggal 7 dibeli barang dagangan gas LPG 3 kg sebanyak 560 tabung sebesar 8.400.000. Gas LPG 5,5 kg sebesar 20 tabung dengan harga 1.800.000 dan gas LPG 12 kg sebanyak 70 tabung sebesar 13.300.000 yang menyebabkan kas berkurang sebesar 23.500.000 dan persediaan bertambah sebesar 23.500.000. Tanggal 9 dijual satu tabung gas ukuran 12 kg sebesar 195.000 yang menyebabkan kas bertambah sebesar 195.000, persediaan berkurang sebesar 190.000 dan modal bertambah 5.000 dengan keterangan penjualan. Tanggal 11 dijual gas 3 kg yang diambil langsung 2 tabung sebesar 34.000 yang menyebabkan kas bertambah sebesar 34.000, persediaan berkurang 30.000 dan modal bertambah 4.000 dengan keterangan penjualan. Tanggal 14 dibeli barang dagangan gas LPG 3 kg sebanyak 560 tabung sebesar 8.400.000 yang menyebabkan kas berkurang sebesar 8.400.000 dan persediaan bertambah sebesar 8.400.000. Tanggal 14 penjualan tunai dari 23 pelanggan tetap atas pembelian gas LPG 3 kg dengan harga 20.000 per tabung selama periode 8 sampai 14 Oktober sebanyak 679 tabung dengan harga 13.580.000 yang menyebabkan kas bertambah sebesar 11.543.000, persediaan berkurang sebesar 10.185.000 dan modal bertambah sebanyak 1.358.000 dengan keterangan penjual. Tanggal 14 diperoleh pendapatan sebesar 2.037.000 yang menyebabkan kas bertambah, modal bertambah dengan keterangan pendapatan lain-lain yang diperoleh dari pengantaran tabung gas kepada pelanggan tetap. Tanggal 18 dijual secara tunai satu tabung gas LPG 5,5 kg sebesar 95.000 yang menyebabkan kas bertambah sebesar 95.000, persediaan berkurang sebesar 90.000 dan modal bertambah 5.000 dengan keterangan penjualan. Tanggal 20 dibeli barang dagangan gas LPG 3 kg sebanyak 560 tabung sebesar 8.400.000 yang menyebabkan kas berkurang 8.400.000 dan persediaan bertambah sebesar 8.400.000. Selanjutnya tanggal 21 dijual barang dagangan secara tunai kepada 23 pelanggan tetap atas penjualan tabung gas LPG 3 kg periode 15 sampai 21 Oktober sebanyak 679 tabung sebesar 13.580.000 yang menyebabkan kas bertambah sebesar 11.543.000, persediaan berkurang sebesar 10.185.000 dan modal bertambah sebesar 1.358.000 dengan keterangan penjualan. Tanggal 21 diperoleh pendapatan sebesar 2.037.000
yang menyebabkan kas bertambah, modal bertambah dengan keterangan pendapatan lain-lain yang diperoleh dari pengantaran tabung gas kepada pelanggan tetap. Tanggal 23, diambil uang dari kas untuk membayar gaji sebesar 2.500.000 yang menyebabkan kas berkurang dan modal berkurang dengan keterangan beban gaji. Tanggal 24, dijual barang dagangan secara tunai atas penjualan satu tabung gas LPG 3 kg sebesar 17.000 yang menyebabkan kas bertambah sebesar 17.000, persediaan berkurang sebesar 15.000, dan modal bertambah 2.000 dengan keterangan penjualan. Tanggal 27 dibeli dagang gas LPG 3 kg sebanyak 560 tabung sebesar 8.400.000 yang menyebabkan kas berkurang, persediaan bertambah. Tanggal 28 menyebabkan pembayaran retribusi kebersihan sebesar 50.000, di mana kas berkurang dan modal berkurang dengan keterangan beban lain-lain. Tanggal 28, penjualan tunai periode 21 sampai 28 Oktober sebesar 11.543.000 dari 23 pelanggan tetap atas penjualan gas LPG 3 kg yang menyebabkan kas bertambah sebesar 11.543.000, persediaan berkurang sebesar 10.185.000 dan modal bertambah sebesar 1.358.000 dengan keterangan penjualan. Tanggal 30 dibayar biaya listrik sebesar 500.000 yang menyebabkan kas dan modal berkurang dengan keterangan beban listrik. Tanggal 31 dijual barang dagang gas 3 kg kepada pelanggan tetap untuk periode 28 sampai 31 Oktober sebanyak 291 tabung sebesar 4.947.000 yang menyebabkan kas bertambah sebesar 4.947.000, persediaan berkurang sebesar 4.365.000 dengan modal bertambah sebesar 582.000 dengan keterangan penjualan. Tanggal 31 diperoleh pendapatan sebesar 837.000 yang menyebabkan kas bertambah dan modal bertambah dengan keterangan pendapatan lain-lain yang diperoleh dari pengantaran tabung gas kepada pelanggan tetap. Tanggal 31 dihitung penyusutan bangunan 5% dari harga perolehan yang menyebabkan pengurangan aset tetap dan modal dengan keterangan beban penyusutan bangunan. Selanjutnya tanggal 31 dihitung penyusutan peralatan dan kendaraan sebesar 25% dari harga perolehan yang menyebabkan pengurangan aset tetap dan modal dengan keterangan beban penyusutan peralatan dan kendaraan. Maka, dari hasil transaksi pada periode Oktober 2025, diperoleh aset sebesar 89.284.730 dengan utang nol dan modal sebesar 89.284.730, sehingga laporan keuangan tersebut balance. Selanjutnya saya akan menjelaskan kartu persediaan pada perusahaan dagang. Pada proyek kami, perusahaan menjual 3 jenis tabung gas yaitu 12 kg, 5,5 kg, dan 3 kg. Setiap jenis tabung memiliki kartu persediaan tersendiri untuk mencatat pembelian, penjualan, dan sisa stok. Kolom pembelian digunakan untuk mencatat barang masuk, kolom harga pokok penjualan untuk mencatat nilai barang yang dijual, dan kolom modal atau saldo untuk mengetahui sisa persediaan yang masih dimiliki perusahaan. Pada tanggal 1 Oktober, Kapten Sendok Jaya memiliki persediaan awal gas LPG 12 kilo sejumlah 5 tabung, gas LPG 5,5 kilo 3 tabung, dan gas LPG 3 kilo sebanyak 800 tabung. Transaksi yang terjadi selama bulan Oktober pada usaha Kapten Sendok Jaya yaitu dijual 2 tabung gas ukuran 12 kilo, maka pada kartu persediaan gas LPG 12 kilo, pada kolom harga pokok penjualan ditulis sejumlah 2 tabung gas, dan pada kolom saldo dengan persediaan awal adalah 5 tabung gas dikurang dengan 2 tabung gas yang sudah terjual, maka sisa stok gas LPG 12 kg adalah 3 tabung gas. 5 Oktober dijual tunai 1 tabung gas ukuran 5,5 kilo, maka pada kartu persediaan gas LPG 5,5 kilo, pada kolom harga pokok penjualan
sejumlah 1 tabung gas dengan persediaan awal 3 tabung gas dikurangkan dengan 1 tabung gas yang telah terjual, maka sisa stok gas LPG 5,5 kilo adalah 2 tabung gas. 7 Oktober penjualan tunai dari 23 pelanggan tetap atas penjualan 679 tabung gas LPG 3 kg. Maka pada kartu persediaan gas LPG 3 kg adalah pada kolom harga pokok penjualan sejumlah 679 tabung dan pada kolom saldo terlihat 800 tabung gas sebagai persediaan awal lalu dikurangkan dengan 679 tabung gas yang telah terjual, maka sisa stok adalah 121 tabung gas. 7 Oktober selanjutnya dibeli barang dagangan gas LPG 3 kg 560 tabung, gas LPG 5,5 kg 20 tabung, dan gas LPG 12 kg 70 tabung. Pada kartu persediaan gas LPG 12 kg pada kolom pembelian tertulis 70 tabung dan pada kolom saldo dijumlahkan dengan 70 tabung yang telah dibeli, maka stok yang tersedia sekarang adalah 73 tabung pada gas LPG 12 kg. Gas LPG 5,5 kg pada kolom pembelian tertulis 20 tabung gas dan pada kolom saldo tertulis 2 tabung gas sebagai stok sebelumnya, maka 20 tabung gas yang telah dibeli ditambah dengan 2 tabung gas sebelumnya, maka sisa stok sekarang adalah 22 tabung gas LPG 5,5 kg. Kartu persediaan gas LPG 3 kg pada kolom pembelian tertulis 560 tabung gas dan pada kolom saldo tertulis 121 tabung sebagai stok sebelumnya dan ditambah dengan 560 tabung yang telah dibeli, maka stok yang tersedia sekarang adalah 681 tabung gas LPG 3 kg. 9 Oktober dijual barang dagang secara tunai 1 tabung gas ukuran 12 kg. Maka pada kolom harga pokok penjualan sejumlah 1 tabung gas dan pada kolom saldo stok sebelumnya adalah 73 tabung gas dikurang dengan 1 tabung gas yang telah terjual, maka sisa stok gas LPG 12 kg sekarang adalah 72 tabung gas. 11 Oktober dijual tunai gas 3 kg sebanyak 2 tabung. Maka pada kartu persediaan gas LPG 3 kg pada kolom harga pokok penjualan tertulis 2 tabung gas dikurangkan dengan 681 sebagai stok sebelumnya, maka sisa stok sekarang yang tersedia adalah 679 tabung gas LPG 3 kg. 14 Oktober dibeli barang dagangan gas LPG 3 kg sebanyak 560 tabung. Maka pada kartu persediaan gas LPG 3 kg pada kolom pembelian tertulis 560 tabung lalu dijumlahkan dengan 679 tabung sebagai stok sebelumnya, maka stok yang tersedia sekarang adalah 1239 tabung gas LPG 3 kg. Pada tanggal 14 Oktober, penjualan tunai dari 23 pelanggan tetap atas pembelian gas LPG 3 kg sebanyak 679 tabung. Maka pada kartu persediaan gas LPG 3 kg pada kolom harga pokok penjualan adalah sebanyak 679 tabung gas dikurangkan dengan 1239 tabung gas sebagai stok sebelumnya, maka hasilnya adalah 560 tabung gas sebagai persediaan yang tersedia sekarang. Pada tanggal 18 Oktober dijual secara tunai 1 tabung gas LPG 5,5 kg. Pada kartu persediaan gas LPG 5,5 kg adalah pada kolom harga pokok penjualan sejumlah 1 tabung gas dikurangkan dengan 22 tabung sebagai stok sebelumnya, maka stok yang tersedia sekarang adalah 21 tabung gas LPG 5,5 kg. 21 Oktober dibeli barang dagang gas LPG 3 kg sebanyak 560 tabung. Kartu persediaan gas LPG 3 kg pada kolom pembelian 560 tabung ditambah dengan 560 tabung gas LPG 3 kg sebagai stok sebelumnya, maka hasilnya adalah 1120 tabung gas LPG 3 kg sebagai stok yang tersedia sekarang. 21 Oktober dijual barang dagang secara
tunai kepada 23 pelanggan tetap atas penjualan tabung gas LPG 3 kg sebanyak 679 tabung. Pada kolom harga pokok penjualan ditulis 679 tabung gas lalu dikurangkan dengan 1120 tabung gas sebagai stok sebelumnya, maka hasilnya adalah 441 tabung gas yang tersedia sekarang pada gas LPG 3 kg. 24 Oktober dijual barang dagang secara tunai atas penjualan 1 tabung gas LPG 3 kg. Maka pada kolom harga pokok penjualan ditulis 1 tabung gas dikurangkan dengan 441 tabung gas dengan 441 tabung gas sebagai stok sebelumnya, maka hasilnya adalah 440 tabung gas LPG 3 kg sebagai stok yang tersedia sekarang. 28 Oktober dibeli barang dagang gas LPG 3 kg sebanyak 560 tabung. Maka pada kartu persediaan gas LPG 3 kg pada kolom pembelian adalah 560 tabung gas lalu ditambahkan dengan 440 tabung gas sebagai stok sebelumnya, maka hasilnya adalah 1000 tabung gas LPG 3 kg sebagai stok yang tersedia sekarang. 28 Oktober selanjutnya penjualan tunai dari 23 pelanggan tetap sebanyak 679 tabung gas, maka pada kartu persediaan gas LPG 3 kg pada kolom harga pokok penjualan sebanyak 679 tabung gas dan pada kolom saldo 1000 tabung gas dikurangkan dengan 679 tabung gas, maka hasilnya adalah 321 tabung gas LPG 3 kg sebagai stok yang tersedia sekarang. 31 Oktober dijual barang dagang gas LPG 3 kg kepada pelanggan tetap sebanyak 291 tabung, maka pada kartu persediaan gas LPG 3 kg pada kolom harga pokok penjualan tertulis 291 tabung gas dikurang dengan 321 tabung gas sebagai stok sebelumnya, maka hasilnya adalah 30 tabung gas LPG 3 kg sebagai stok yang tersedia sekarang. Dengan kartu persediaan, pengelolaan stok menjadi lebih rapi dan terkontrol. Pada laporan laba rugi, dengan periode yang berakhir 31 Oktober 2025, Kapten Sendok Jaya memperoleh penjualan sebesar Rp51.945.000. Selama periode tersebut, tidak terdapat retur maupun diskon, sehingga penjualan bersih perusahaan bernilai sama dengan total penjualan, yaitu Rp51.945.000. Harga pokok penjualan yang dikeluarkan sebesar Rp45.900.000, sehingga perusahaan memperoleh laba kotor sebesar Rp6.045.000. Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan mengeluarkan berbagai biaya. Kapten Sendok Jaya memperoleh beban gaji Rp2.500.000, beban listrik Rp500.000, beban air Rp50.000, beban penyusutan bangunan Rp87.500, beban penyusutan kendaraan Rp104.166, dan beban penyusutan peralatan sebesar Rp17.604. Sehingga total biaya operasional yang dikeluarkan sebesar Rp3.259.270. Setelah dikurangi seluruh biaya operasional, laba bersih sebelum bunga dan pajak yang diperoleh perusahaan sebesar Rp2.785.730. Selain dari kegiatan operasional utama, Kapten Sendok Jaya juga memperoleh pendapatan lain-lain sebesar Rp6.084.000 dengan beban lain-lain sebesar Rp50.000, sehingga jumlah pendapatan dan beban lain-lain adalah Rp6.934.000. Dengan tambahan tersebut, laba bersih sebelum pajak perusahaan menjadi Rp9.719.730. Karena tidak ada beban pajak, maka laba bersih periode ini bernilai sama, yaitu Rp9.719.730.
Berdasarkan laporan posisi keuangan periode 31 Oktober 2025, harta perusahaan terdiri dari harta lancar dan harta tetap. Harta lancar meliputi kas sebesar Rp9.129.000 dan persediaan barang dagang sebesar Rp16.020.000. Dengan demikian, jumlah harta lancar yang dimiliki perusahaan sebesar Rp25.149.000. Selain harta lancar, Kapten Sendok Jaya juga memiliki harta tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Harta tetap tersebut terdiri atas tanah sebesar Rp37.500.000, bangunan sebesar Rp21 juta, kendaraan sebesar Rp5 juta, dan peralatan sebesar Rp845.000. Nilai harta tetap ini dikurangi dengan akumulasi penyusutan bangunan sebesar Rp87.500, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp104.166, serta akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp17.604. Setelah dikurangkan seluruh akumulasi penyusutan tersebut, jumlah harta tetap perusahaan adalah sebesar Rp64.135.730. Dengan menjumlahkan harta lancar dan harta tetap, maka total harta sebesar Rp89.284.730. Dari sisi kewajiban, Kapten Sendok Jaya tidak memiliki kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang pada periode 31 Oktober 2025. Dengan demikian, jumlah kewajiban perusahaan sebesar Rp0. Kemudian dari sisi modal pemilik terdiri dari modal awal Tuan Yefri sebesar Rp79.565.000 dan laba periode berjalan sebesar Rp9.719.730, sehingga jumlah modal Kapten Sendok Jaya sebesar Rp89.284.730. Dengan menjumlahkan kewajiban dan modal, maka memperoleh sebesar Rp89.284.730, sama dengan jumlah harta. Hal ini menunjukkan bahwa laporan posisi keuangan Kapten Sendok Jaya periode 31 Oktober 2025 telah tersaji seimbang. Laporan yang selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan atau CLK. CLK bermanfaat untuk menjelaskan dan melengkapi informasi laporan keuangan agar lebih jelas dan mudah dipahami. Laporan keuangan Kapten Sendok Jaya disusun menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAMKM dengan mata uang rupiah dan dasar biaya historis serta basis akrual. Kas yang dimiliki perusahaan digunakan untuk operasional harian dengan saldo per 31 Oktober 2025 sebesar Rp9.129.000. Persediaan dicatat menggunakan metode perpetual dan dinilai berdasarkan harga perolehan, yaitu LPG 3 kg seharga Rp15.000 per tabung, LPG 5,5 kg Rp90.000 per tabung, dan LPG 12 kg Rp190.000 per tabung. Persediaan awal berdasarkan hasil wawancara sebesar Rp13.220.000. Selama bulan Oktober, pembelian persediaan dilakukan pada tanggal 7, 14, 21, dan 28 Oktober sesuai kuantitas yang dicatat dalam kartu persediaan. Nilai persediaan akhir dicatat sebesar Rp16.020.000. Selama periode berjalan, perusahaan tidak memiliki penjualan secara kredit sehingga tidak memiliki piutang usaha. Aset tetap berupa tanah senilai Rp37.500.000, bangunan Rp21 juta, kendaraan Rp5 juta, dan peralatan Rp845.000 dicatat sebesar harga perolehan dan disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, yaitu 5% untuk bangunan, 25% untuk peralatan dan kendaraan. Pendapatan diperoleh dari penjualan LPG serta selisih harga layanan antar, sedangkan beban yang dikeluarkan meliputi beban gaji sebesar Rp2.500.000, beban listrik Rp500.000, beban air Rp50.000, beban penyusutan bangunan Rp87.500, beban penyusutan kendaraan Rp104.166, beban penyusutan peralatan Rp17.604, dan beban lain-lain sebesar Rp50.000. Seluruh pencatatan ini memberikan gambaran kondisi keuangan Kapten Sendok Jaya secara sederhana namun tetap jelas. Nah, itu dia tadi pembahasan berdasarkan
proyek akuntansi perusahaan dagang dari kelompok 6. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.